Mungkin dari kalian lagi mempertimbangkan untuk membeli handphone ini di tahun 2025. Karena yang aku lihat di beberapa e-commerce kayaknya sudah mulai turun harganya di 7-8 juta. Dulu aku beli handphone ini di harga 15 juta dan sekarang sudah ada beberapa generasi setelahnya sehingga harga handphone ini udah cukup turun jauh. Yang aku rasain 3 tahun menggunakan handphone ini kayaknya masih cukup oke deh buat kebutuhan konten sekarang. Dan di sini aku mau cerita hal yang aku sukai di handphone ini dari foto dan videografi. Sebenarnya banyak handphone Android yang punya kamera yang lebih bagus daripada iPhone ini. Dari megapikselnya, fiturnya, dan lainnya. Tetapi yang bikin aku tetap pilih iPhone adalah dari segi warna kameranya. Dulu sebelum aku menggunakan handphone ini, daily driverku yaitu iPhone XS, yang dimana aku sudah puas banget dengan hasil kameranya. iPhone generasi sebelumnya aja sudah bagus, apalagi dengan generasi terbaru. Dan ada beberapa alasan yang membuatku upgrade ke iPhone 13 ini, dan beberapa fitur yang baru ada di handphone ini, yaitu Cinematic Mode. Cinematic Mode sendiri adalah mode kamera yang dimana hasil videonya akan membuat background di belakang objek menjadi blur sehingga terlihat seperti menggunakan lensa bukan besar. Dan aku suka pakai handphone ini buat take konten dan seru-seruan bareng teman-teman. Hasil videonya cukup oke dan kalau buat konten di YouTube ataupun sosial media kayaknya masih cukup bagus. Lalu ada fitur wide lens. Waktu iPhone 13 keluar, fitur wide lens ini adalah fitur yang lagi tren dan yang aku pikir seru juga kita punya kamera dengan lensa wide dan kalau kita lagi kumpul bareng teman-teman kita bisa pakai fitur ini buat mendapatkan hasil foto yang lebih luas. Tapi ada kekurangannya menggunakan lensa wide ini. Yang pertama, hasil fotonya mungkin kurang tajam. Yang kedua, hasil videonya juga nggak sebagus pada kamera utama. Dengan 12 megapiksel di depan dan di belakang untuk saat ini menurutku sudah cukup ya. Ya mungkin dengan HP-HP baru sekarang mereka mempunyai 40 megapiksel bahkan sampai 100 megapiksel. Apalagi kalau cuman buat konten sosial media ataupun cuma dokumentasi foto untuk disimpan di galeri, kayaknya itu bakal makan size yang sangat besar untuk handphone kita. Untuk video dengan kualitas maksimal di 4K 30 fps kayaknya sudah cukup oke buat bikin konten akhir-akhir ini. Hasil video di iPhone memang yang paling bagus, tapi itu menurutku. Kadang kalau kita lihat konten di sosial media, kita bisa bedain mana kamera iPhone dan kamera Android. Dari segi warnanya, dynamic range dan stabilisasi, dan hasil foto output terakhir, iPhone punya warna yang cukup bagus. Nggak tahu kenapa iPhone ini mempunyai hasil video yang lebih baik daripada Android, tapi ini hanya sebatas pendapatku saja dan pengalamanku saja. Dan untuk software sendiri, aku nggak ada komplain dan semuanya aku cocok. Tapi untuk beberapa aplikasi kadang sudah mulai nge-freeze dengan handphone ini. Karena memang sudah keluaran tahun 2021, sehingga kayaknya memang akan lebih baik kalau kalian beli handphone dengan generasi yang lebih baru daripada iPhone 13 ini. Ya, walaupun terkadang masih ada masalah seperti itu, tapi juga masih ada solusinya. Dan mungkin apakah worth it untuk membeli HP ini sekarang? Ya, sepertinya cocok kalau HP ini dijadikan HP kedua kalian. Mungkin segitu aja dari aku. Terima kasih sudah menonton cerita reviewku ini. I hope ada yang terbantu dari video ini. Thank you.